Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, komunitas dan benar-benar kembali lagi bersama Bang Eril Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah bagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer, di mana informasi terbaru saat ini beredar adalah mengenai kabar gembira ya tentunya. Dan di mana ada informasi menyatakan bahwa Menpan RB dan DPR sepakat pengangkatan honorer dengan pemberian NIP bagi yang terdata di BKN pada 2 Desember 2024. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang Maki posting 1 hari yang lalu kalau tidak salah ya, mengenai 3 pokok pernyataan Menpan RB menjelang pendaftaran ASN P3K tahun 4 bagi tenaga non ASN atau honorer nih. Di mana di sana pertama ada dari Bang Lasaraus Manibui 19 hour ago. Halo Bang, salam kenal dari Mak Akia. Terima kasih sudah senantiasa untuk mampir di channel Mak Akia. Mak Akia doakan semoga dimudahkan untuk jadi ASN P3K tahun 4. Amin. Mau nanya? Boleh. Kalau petugas jaga di rumah sakit yang sudah mengabdi 8 tahun dan sudah terdaftar di BKN, kira-kira bisa diangkat jadi P3K atau gimana? Kuncinya adalah tadi ini ya, sudah terdaftar di BKN. Nah ini dia, sudah terdaftar. Dan berarti sudah ada masuk database. Kalau sudah masuk database, tinggal menunggu apakah dia lolos perpal atau tidak. Kalau lolos perpal, maka besar kemungkinan jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Dapat NIP nanti, Mbak ya, Bang Saurus nih. Apalagi sudah lama mengabdi ya, karena kemungkinan nanti di PP turunan ASN itu ada prioritas. Di antaranya prioritas itu adalah masa pengabdian. Jadi yang paling lama itu akan diprioritaskan gitu kawan-kawan ya. Jadi kuncinya kalau memang abang sudah masuk di database BKN lalu lolos perpa, artinya data yang diberikan kemarin tidak fiktif, tidak memberikan kecurangan, tidak memberikan kebohongan karena tidak kesuksesan dengan adanya kecurangan kawan-kawan ya. Maka ya besar kemungkinan, apalagi sesuai dengan edaran Menpan RB misalkan data yang diberikannya, maka besar kemungkinan lolos gitu Bang. Ya tinggal banyakin doa aja. Maka doakan semoga lolos jadi ASN P3K 2024 ini. Amin ya Allah ya. Kemudian sudah ada yang bantu jawab ini. User hacks ke jangan banyak berharap Bang, cari yang lain juga gitu ya. Kalau sudah masuk database ya wajar berharap juga gitu ya. Jadi kalau sudah masuk database lolos perpa ya wajar berharap juga. Nah sekarang adalah berharapnya harus dibantu dengan usaha dan doa gitu kawan-kawan gitu ya. Jadi selama ini pengabdian yang sudah kita lakukan dengan tulus gitu ya, tidak melakukan selalu menebar kebaikan gitu, tidak membuat menyebarkan hoax gitu. Maka besar kemungkinan untuk lolos gitu ya kawan-kawan, sudah masuk database ini. Dan boleh berharap, namun berharapnya disertai usaha dan doa gitu. Apalagi kalau sudah masuk database ini berharap gitu. Kemudian ada Bang Cat Kucek. Bang Cat Kucek. Kalau Bang Cat Kucek, terima kasih sudah mampir lagi di channel Mak Aki gitu ya. Nggak usah bertanya bos, ini channel cuma memperhatikan emosi saudara saja. Aduh, si Bang Cat Kucek ini, aduh, dia cuma YouTuber. Wow, Atta Halilintar kayaknya. Bukan orang BKN atau orang yang bekerja di Kemenpan RB. Gitu, ternyata Mang Aki adalah seorang YouTuber kawan-kawan. Amin lah, terima kasih atas doanya Bang Cat Kucek ya. Mudah-mudahan nanti jadi YouTuber yang meledak gitu. Gitu intinya Bang Cat Kucek, terima kasih sudah senantiasa hadir. Dan kita doakan semoga para pejuang ASN lolos jadi ASN P3K tahun 4 ini, apalagi mereka yang sudah lama mengabdi, sudah berkontribusi untuk bangsa ini, negara ini. Maka kita doakan semoga saatnya mereka itu, para pejuang ini lolos dan dimudahkan jadi ASN P3K termasuk Bang Cat Kucek ya. Kalau memang Bang Cat Kucek ini adalah seorang YouTuber gitu salah. Seorang non ASN atau tenaga honorer gitu ya, dan bukan orang BKN gitu. Maka Bang Cat Kucek doakan semoga lolos jadi ASN P3K tahun 4 ini gitu ya. Jadi kekuatan kita kawan-kawan jangan mengandalkan orang dalam gitu ya. Kekuatan itu bukan, jadi kita
nggak berpengaruh ya punya kenalan di orang dalam BKN, misalkan Menpan RB, nggak ngaruh kawan-kawan, karena yang meloloskan itu adalah jelas usaha kawan-kawan sendiri. Ini perlu kawan-kawan tahu nih Mang Akia marah besar nih gitu. Bagi kawan-kawan yang mengandalkan manusia gitu kan, karena kita punya kekuatan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kan, minta sama Allah melalui doa nih, ini dia. Karena tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau ada yang mengiming-imingi, menjanjikan, oh saya menjanjikan ya orang BKN, saya orang mana Kemenpan RB, oh saya YouTuber misalkan. Jadi menjanjikan untuk lolos jadi SNP3K24 lalu harus membayar sekian juta, misalkan, jangan percaya kawan-kawan, karena itu jelas bohong ya, itu tidak benar kawan-kawan, harus sokok menyogok terus dihindari kawan-kawan. Seperti yang sering sampaikan, tidak ada kesuksesan dengan adanya kecurangan. Pokoknya yang meloloskan kawan-kawan adalah kawan-kawan sendiri, usaha kawan-kawan disertai dengan doa, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kan kawan. Itu jadi. Nah itu saja, maka doakan semoga semuanya lolos jadi SNP3 ke tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang Maki sampaikan sebetulnya Maki lansir dari www.melintas.id. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan kawan subrek terlebih dahulu, atau untuk memastikan kebenarannya kawan-kawan bisa meluncur ke kolom deskripsi, karena Maki biasa sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi kawan-kawan ketika penasaran dan ingin memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan, silakan klik aja ya. Informasi beredar adalah bahwa kabar bahagia bagi honorer nih. Apa? Menpan RB dan DPR sepakat pengangkatan honorer. Ya, pengangkatan itu maksud bahasanya yang sering digunakan sih itu pengangkatan, tapi tetap melalui CAT tes ya. Dengan pemberian NIP bagi yang terdata di BKN pada Desember 2024. Jadi artinya mereka yang terdata lolos BKN itu kemungkinan besar akan lolos jadi SNP3 tuh kawan-kawan. Ini diposting oleh Bang Ahmad Saihu. Terima kasih Bang. Senin 22 Juli kemarin kawan-kawan, baru sore ya, 1 hari yang lalu nih, masih hangat. Kita coba cek informasinya sampai akhir ya, biar kita tidak bisa understanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Gini ya. Melintas.id. Oke, dalam sebuah langkah signifikan tuh kawan-kawan, ini bukan hoax ya, langkah signifikan pemerintah itu sudah berencana baik nih kawan-kawan. Kita doakan sebuah rencana baik itu berjalan dengan baik gitu ya, karena manusia hanya bisa rencana, tetap keputusan ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga dimudahkan gitu. Untuk apa signifikannya? Memperbaiki status tenaga honorer di Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Menpan RB bersama dengan DPR telah menyepakati bahwa sejumlah golongan tenaga honorer akan segera mendapatkan nomor induk pegawai alias NIP pada tahun 2024. Tuh kawan-kawan, jelas kan? Ya sering sampaikan Maki juga ya, dari awal memang pemerintah itu komitmennya tidak ada PHK gitu kan, menghindari PHK, menghindari penurunan gaji gitu ya, dan adanya beban anggaran. Maka ya pemerintah berusaha untuk menuntaskan semua ini, makanya dibatasi kawan-kawan semenjak diluncurkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan honorer ini. Makanya semenjak dilakukannya ini, pemerintah daerah, pusat dan lain sebagainya dilarang kembali merekrut tenaga honorer. Kenapa? Karena pemerintah ingin menyelesaikan 1,7 juta tenaga honorer yang ada sekarang ini gitu kawan-kawan. Ini langkah signifikan katanya tuh, bukan hoax lagi gitu ya, bukan mempermainkan perasaan lagi, enggak gitu ya kan. Tinggal sabar aja dulu lah kan, karena perlu waktu segala sesuatu juga ya. Kita lahir ke dunia ini kan tidak langsung ujung-ujung besar gitu kan. Kita dari bayi dulu kan, dari bayi jadi anak-anak ya, dewasa, nanti tua ya, dan lain sebagainya akhirnya kawan-kawan gitu ya. Lanjut. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi amanat dalam undang tuh ASN nomor 20 tahun 2003 yang menginstruksikan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Betul, di pasal 66 ini tepatnya kawan-kawan. Jadi kalau sudah undang-undang kan itu sudah kuat kawan-kawan, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, tetap harus dilaksanakan kawan-kawan ini, karena sudah diundangkan gitu. Nah, jadi jangan termakan berita, oh karena presiden ini begini, oh karena presiden itu begitu. Jelas tidak benar. Kalau sudah diundang-undangkan maka tunggu. Tugas kawan-kawan adalah tunggu dan bersabar ya. Kuncinya ini dia. Karena nanti suatu saat akan indah pada waktunya, gitu kan kawan. Ya. Lanjut. Menpan RB menegaskan meskipun proses pengangkatan honorer menjadi P3K melalui tahap CASN calon tes maksudnya ya, pada tahun 2024 tes tersebut akan lebih bersifat formalitas. Ini jelas ya, sering disampaikan Menpan RB, kita sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Pak Menpan RB menyatakan secara langsung di hadapan anggota DPR gitu ya, termasuk kepala PLT, kepala BKN, bahwa tes CAT ini formalitas kawan-kawan. Jadi tadi yang mengatakan oh saya sudah tua nih, jangan takut karena ini formalitas kawan-kawan ya.
semuanya akan indah pada waktu dapat NIP nih. Hanya nanti walaupun formalitas kawan-kawan di sini harus belajar. Kenapa? Karena di sini ada perankingan kawan-kawan ya. Jadi mereka yang lolos perankingan akan masuk ASN P3K full time. Ya, yang belum mereka akan diarahkan menjadi ASN P3K part time gitu. Tapi semua ini nanti ketika daerah sudah siap, sudah ada mampu untuk anggarannya, kemudian juga ada ASN yang pensiun, maka mereka akan diarahkan jadi full time, akan indah pada waktunya. Jadi tesnya tidak ada tes lagi nanti ke depan, karena kawan-kawan sudah mengantongi NIP, tinggal direkrut aja. Nah, gitu kan kawan. Lanjut. Hal ini dimaksudkan agar proses pengangkatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat pengangkatan dengan honorer yang sudah lama mengabdi. Betul kawan-kawan tuh. Ya, makanya di sini kemungkinan nanti di PP turunan itu ada prioritas. Siapa saja di antaranya? Ya, yang jadi prioritas itu adalah masa kerja gitu ya. Masa kerja, kemudian usia gitu. Kinerja juga, kinerja baik gitu. Ya, kawan-kawan selama ini menunjukkan kinerja baik, jujur dan lain sebagainya, itu prioritas. Kemungkinan nanti di PP turunannya kita tunggu kawan-kawan. Ya, sabar dulu lah gitu ya. Dalam pernyataannya pada laman resmi DPR pada 20 Juli kemarin baru-baru, Anas menjelaskan bahwa sebanyak saking bersemangatnya nih Mbak ini, sebanyak 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K tuh kawan-kawan ya. Kabar langkah signifikan ini tuh sudah jelas ya, akan dapat NIP semuanya juga ya, yang 1,7 juta ini per Desember 2004 kan sudah jadi undang-undang gitu. Namun tidak semua tenaga honorer akan diangkat, ya bertahap lah. Hanya mereka yang sudah terdata di data BKN yang dipastikan bahwa ya itu tadi yang 1,7 juta itu kan terdata dalam database BKN. Bagaimana? Jadi maksudnya tidak terangkat semua itu ya kalau tidak terdata dalam database BKN gitu kawan-kawan ya. Bersabar dulu, mungkin nanti ke depan akan ada solusinya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam berbagai sektor pemerintahan tuh kawan. Jadi kabarnya adalah bahwa pemerintah memang telah mengakui keberadaan kawan-kawan ya, yang telah memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini kawan-kawan. Tuh kita harus syukuri ini kawan-kawan. Nah, pasti nanti ya kemungkinan nanti akan ada solusi gitu kan kawan ya, kemungkinan akan ada perhatian dari pemerintah khusus ini. Jelas ini kan langkah signifikan katanya ya, karena kawan-kawan sudah memberikan kontribusi besar, tinggal sabar aja dulu lah, bertahap gitu kan ya. Tahap pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui tes CASN telah diresmikan oleh pemerintah. Betul. Abdullah Ajoran menegaskan bahwa tes yang dilakukan hanya sebatas formalitas, artinya prosesnya lebih untuk memenuhi prosedur administratif daripada seleksi kompetensi yang ketat. Betul kawan-kawan ya. Ya gitu ya kawan-kawan. Karena semuanya akan lolos gitu kan kawan. Jadi ASN P3K hanya mungkin tadi menjadi P3K full time atau part time. Tapi apapun itu kawan-kawan, saran Mak Aki ya tetap syukuri aja dulu. Yang mau jadi part time dulu, mau jadi full time, syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa ikut CAT. Kenapa kok gak bisa ikut CAT semua? Yang tidak jadi honorer, yang tidak termasuk database itu, yang 1,7 juta ini tidak bisa ikut ke sini kawan-kawan. Mereka yang bisa ikut ke sini adalah mereka yang sudah terdata dalam database. Artinya apa? Ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang di luar sana yang ingin sekali ikut CAT, tentu pastinya kawan-kawan ya. Nah, ini sementara CAT ini tidak bisa diikuti oleh semua orang, hanya mereka yang sudah terdata dalam database. Bagaimana yang sudah yang jadi honorer misalkan tidak terdata dalam database, berarti ikut dulu ke yang jalur umum CPNS gitu kawan-kawan. Tenang, ada solusi juga, banyak usaha, banyak doanya gitu. Lanjut, dengan demikian tenaga honorer yang telah lama bekerja dan terdaftar di BKN diharapkan dengan mudah melewati tahap ini dan mendapatkan status P3K beserta NIP-nya. Amin gitu kan kawan ya. Ya bersabar kawan-kawan ya. Jadi banyakin usaha, banyakin doa gitu. Komitmen pemerintah dan DPR nih, kesepakatan ini juga didukung oleh DPR ternyata itu dengan anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera. Wah jelas Pak Mardani sering menyuarakan honorer ini ya diantaranya. Bukan berarti yang lain juga tidak sama juga itu kan ya. Menegaskan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di BKN akan mendapatkan NIP paling lambat pada Desember tuh kawan-kawan. Ya, Desember. Sekarang udah bulan Juli, mau Agustus ya. Agustus bulan 8, September, Oktober, November, ya Desember 1, 2, 3, 4, 5 bulan lagi kawan-kawan, bersabar dulu ya. Nanti kita akan tidak pada waktunya kawan-kawan. Amin ya.
Dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram resminya, Mardani menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer yang telah terdata di BKN dan memprioritaskan mereka yang termasuk dalam kategori 2 tenaga honorer yang dekat sebelum tentu. Kawan-kawan tadi yang bertanya tentang kategori 2 ya, tenaga honorer kategori 2 nih, dia akan prioritas kawan-kawan. Kabar gembira ya. Tapi kepastiannya kita tunggu PP turunannya, tapi kemungkinan besar akan masuk begitu kawan-kawan tenaga honorer kategori 2 ini. Karena sudah lama mengabdi gitu ya. Yang sudah berkontribusi untuk bangsa ini kawan-kawan. Lanjut. Kemudian persiapan dan pemantauan katanya. Bagi tenaga honorer yang masuk dalam kategori yang akan diangkat, penting untuk mempersiapkan diri dan memantau informasi terbaru melalui saluran resmi pemerintah, betul ya. Makanya Make juga selalu, walaupun Make bukan saluran resmi pemerintah gitu, tapi Make informasi selalu biasakan untuk disertakan di kolom deskripsi gitu ya, untuk memastikan bahwa ini benar tidak. Makanya selalu untuk menyarankan disimak gitu sampai akhir gitu, agar tidak bisa understanding dengan informasi yang berdar, kata Make juga gitu kan ya. Pemerintah dan DPR telah menyiapkan mekanisme dan sistem untuk memastikan proses ini berjalan lancar tuh, dan para tenaga honorer diharapkan untuk mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan, betul kawan-kawan ya. Itu dia, kita ikuti arahannya, jangan menyebar berita hoax, berhati-hati, pandai memilih berita, mana yang benar, mana yang tidak gitu, mana yang hoax gitu. Jangan sampai madu domba seperti itulah, tidak, jangan, pokoknya hindarilah daripada memusingkan kepala kita gitu kan ya. Lebih baik kita cari informasi-informasi yang membuat kita adem gitu kan ya, penuh kedamaian, karena ASN itu adalah perekat dan mempersatu kawan-kawan, tidak membedakan siapapun itu gitu ya. Itu dia Bang Kari. Maki juga berpesan untuk nanti ketika kawan-kawan ditakdirkan jadi ASN nanti P3K full time atau part time, berikan layanan terbaik kawan-kawan ya. Jangan membedakan antar si kaya si miskin ya, si hitam si putih, jangan gitu ya. Mereka yang beragama ini beragama itu jangan layani mereka ya. Irhamu mang fil ar yarhamkum mang fis sama, kan kayak gitu sepertinya ya. Sayangi makhluk yang ada di muka bumi ini, maka nanti yang di langit akan menyayangi kita itu. Lah, begitulah kawan-kawan, enak, pokoknya banyak peluang untuk kita berbuat kebaikan nanti ketika lolos di ASN P3K tahun 2024 ataupun PNS nanti ya. Amin. Dampak positifnya apa? Pengangkatan P3K ya jelas banyak ya. Pengangkatan honorer menjadi P3K dengan memiliki beberapa dampak positif. Pertama, hal ini memberikan kepastian status dan keamanan kerja bagi tenaga honorer yang telah lama berkontribusi di berbagai sektor pemerintahan, betul ya. Jadi kepastian status kawan-kawan nanti dari asana honorer menjadi ASN P3K gitu kawan-kawan. Nah, apapun itu nanti full time atau part time, kawan-kawan syukuri aja dulu tadi seperti yang kita sampaikan, tidak semua yang bisa ikut CAT itu kawan-kawan ya. Hanya kawan-kawan yang sudah mau mengabdi dan berkontribusi untuk bangsa ini itu yang bisa ikut CAT saat ini gitu. Jadi ada banyak yang mengantri di sana untuk bisa ikut CAT. Nah, tapi belum bisa untuk saat ini gitu kawan-kawan, karena terbentur dengan aturan itu. Kedua, status P3K memberikan akses ke berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan sebagai tenaga honorer. Itu jelas ya, karena seperti P3K itu sudah kalau di guru itu sudah bisa menduduki posisi-posisi penting kan kawan. Sudah bisa pengawas sekolah, kepala sekolah dan lain sebagainya gitu kan kawan. Sudah ada diberikan hak dan kewajiban yang sama gitu. Bahkan Maki sering sampaikan bahwa P3K itu 99% rasa PNS kawan-kawan. Enak gitu kan kawan ya. Tiga, bersabar. Ketiganya, dengan adanya NIP, tenaga honorer yang akan menjadi P3K dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Betul kawan-kawan, tujuannya adalah untuk pelayanan publik ya. Jadi salah besar ketika kawan-kawan ingin dilayani ketika cita-cita menjadi ASN itu ya. Karena ASN itu adalah pelayan gitu, bukan melayani gitu ya. Bukan dilayani gitu ya, tapi melayani gitu. Sorry, salah ya. Itu hati-hati kawan-kawan nanti ketika lo jadi ASN P3K ya, karena kawan-kawan telah menodai itu jabatan profesi mulia ini gitu kawan-kawan ya. Lanjut, tantangan dan harapannya apa? Meskipun demikian, proses pengangkatan ini tidak tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua prosedur administrasi berjalan dengan lancar dan transparan. Betul kawan-kawan, tuh tenang. Pokoknya kita tidak usah memikirkan orang lain, memikirkan ini itu dan sebagainya. Kita fokus pada mimpi-mimpi kita. Orang lain yang sama-sama berjuang kita doakan, jangan takut untuk kehilangan jabatan, kan semuanya akan tuntas kawan-kawan. Kita doakan mereka lolos. Jadi nanti kawan-kawan juga diberikan kemudahan untuk lolos gitu kawan-kawan ya. Karena semuanya dilakukan dengan transparan nih kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan kita berdoakan semoga berjalan lancar apa yang niatkan baik oleh pemerintah ini gitu. Setelah itu penting untuk kesalahan nih, ada yang menghalangi iklan nih. Seperti kesalahan data atau keluhan dari tenaga honorer yang tidak terdata nih.
bagaimana nih katanya ke depan diharapkan pengangkatan ini tidak hanya menjadi solusi sementara tetapi juga menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem kepegawaian di Indonesia. Betul ya. Itu dia. Lanjut. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar sebuah tenaga honorer yang berhak dapat diangkat dengan adil dan transparan. Tuh kawan-kawan, jangan khawatir ya, karena semua yang sudah lama mengabdi insya Allah akan diberikan keadilan gitu kawan-kawan ya, karena semua dilakukan dengan transparan. Dan pemerintah saat ini kenapa PP turunan yang kita nanti itu molor terus, karena tentu dong di antara 1,1 juta tenaga honorer ini ada yang mereka berjasa SD, ada mereka yang berjasa SMP, ada mereka yang berjasa SMA, bahkan S1 gitu kan ya. Bagaimana pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semuanya tanpa harus ada yang dirugikan, makanya molor terus, karena ini berjuang untuk diberikan keadilan semuanya dan transparan dilakukannya gitu kawan-kawan. Lanjut. Kesepakatan antara Menpan RB dan DPR untuk memberikan NIP kepada tenaga honorer yang telah terdata BKN merupakan langkah penting dalam peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Betul ya. Lanjut. Dengan adanya komite ini diharapkan tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus ya, alhamdulillah ya, serta memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelayanan publik. Pemerintah dan DPR harus terus bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Amin ya. Pokoknya kita doakan segala yang baik-baik dilancarkan oleh pemerintah berjalan dengan lancar kawan-kawan. Tugas kita dan memperbanyak usaha, memperbanyak doa, karena manusianya bisa berencana, tetap keputusan dari Tuhan Allah SWT. Berdoa, tapi selagi kawan-kawan masuk database ya, database BKN, kemudian nanti ikut CAT, maka besar kemungkinan untuk lolos SNP 3x24 ini ya, setelah lolos PERPA. Kalau data yang diberikan benar, maka besar kemungkinan lolos PERPA kawan-kawan ya. Tinggal nunggu CAT ini kita berdoa nih, jangan sampai pada pelaksanaannya kita tidak ikut, karena kunci untuk mendapatkan NIP ya harus ikut CAT kawan-kawan. Nggak ikut CAT ya nggak bisa dapat NIP gitu. Jadi kita berdoa biar nanti pada pelaksanaannya diberikan kesehatan gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, itu saja dulu yang bisa diberikan oleh ini. Kiranya ada yang menanyakan, silahkan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada yang memungkinkan Aki akan coba jawab dan diskusikan bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih untuk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.